Sungguh perkasa Ferdy Sambo CS, pihaknya belum juga mendapatkan vonis padahal kasusnya sudah bergulir sepanjang 4 bulan lamanya. Terbaru, pihak ahli dari kepolisian dibuat pusing karena tempat kejadian perkara atau TKP rusak parah, bahkan sidik jari hilang di lokasi pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Diungkap ahli Inafis Eko Wahyu Bintoro, TKP penembakan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Ferdy Sambo Duren 3 Jakarta Selatan sudah rusak saat dirinya datang ke lokasi. Hal tersebut diutarakan Eko Wahyu saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember 2022. Selanjutnya, JPU mempertanyakan apakah dirinya bisa mengidentifikasi TKP yang sudah rusak. Eko menjelaskan dirinya mencari jejak tindak pidana di lokasi kejadian. Menurut Eko, metode yang digunakan dalam pencarian jejak tersebut yakni spiral dan random. Kemudian ditegaskan Eko bahwa saat olah TKP dirinya tidak menemukan jejak sidik jari dan wajah. Eko mengungkapkan ada jejak jari yang ditemukan namun tidak bisa diidentifikasi. Diketahui Brigadir Yosua Huta Barat menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Pembunuhan itu terjadi diyakini setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdy Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdy Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa dari Brigadir J. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal alias Bribka RR, Kuat Ma'ruf dan Barada Richard Eliezer atau Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana. Kelima tersangka didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Tidak hanya dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J, untuk kasus Ferdy Sambo juga turut dijerat dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice bersama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Cak Putranto, Irfan Widianto, Arif Rahman Harifin, dan Baikuni Wibowo.